Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sangat kami cintai Ustaz Mukhtar dan juga para pendukung-pendukung dakwah atau majlis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keikhlasan, tulus dalam berjuang. Sebab sebesar apapun sebuah perjuangan, jika kita tak tulus, maka kita tak akan bisa lihat kelak pahalanya di akhirat. Ketulusanlah yang akan menjadi sebab kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Habib Zain bin Sumaid menyebutkan atau Al-Habib Zain bin Sumaid menyebutkan tentang dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Jadi kita harus tahu dakwah itu membawa umat kepada Allah, dan inilah jalannya baginda Qul hadhihi sabili. Rasulullah, Allah memerintahkan, "Hai Muhammad, katakan kepada semua pengikutmu bahwasanya jalanmu adalah dakwah. Hadhihi sabili. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ini jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada kebenaran ala basiratin. Nah, ini basirah nanti akan kita jelaskan. Disebutkan tadi dakwah, indah dakwah. Dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Umat Nabi Muhammad kepada Allah. Maka di dalam berdakwah ini yang harus difahami yang pertama, tugas siapa dakwah itu. Jadi kami himbau kepada semua ustadz agar memberikan pemahaman yang benar tentang tugas dakwah. Dakwah bukan tugasnya ustadz saja, tapi dakwah tugasnya semua umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum adalah kalian semua tanpa terkecuali. Kuntum, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Semua sebaik-baik umat. Akan tapi tak cukup sampai di sini. Bagaimana agar kita bisa menjadi sebaik-baik umat? Ada tanda-tanda umat istimewa adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Artinya siapa saja dari kita umat Nabi Muhammad akan menjadi umat istimewa, khaira ummatin, asal kita ambil bagian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka tak cukup kita hanya sekedar mengaku umat Nabi Muhammad tapi tak mau ambil bagian berdakwah. Karena dakwah tugas semua. Karena firman Allah ini untuk semua, maka dakwah ini tugas semua dari kita. Bukan tugasnya ustadz saja, tapi siapapun dari kita punya tugas untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta berderma dengan hartanya. Tak punya ilmu, tak punya harta, ia bisa berdakwah dengan tenaganya, atau ide, pikiran-pikirannya, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Dia tak punya apa-apa. Artinya kalau kesadaran dakwah ini dirasa oleh semua umat Nabi Muhammad, tak akan ada yang payah dalam berdakwah. Semuanya saling sokong menyokong, saling bantu membantu. Maka jika ada orang kaya datang ke majelis ini, Anda bukan membantu Ustaz Mukhtar dalam berdakwah, tapi Anda berdakwah dengan diri Anda sendiri. Anda harus paham makna ini. Bukan Anda membantu, bukan. Anda berdakwah dengan harta Anda dan hitungan Anda dengan Allah dan Rasulnya. Kalau membantu setelah selesai, tak punya urusan aku tak. Anda berjuang, Anda berdakwah dengan diri Anda sendiri. Ini harus difahamkan oleh semua orang. Seorang pejabat negara, dia punya tugas berdakwah dengan jabatannya yang miliki. Semua dari kita kalau sadar mana ini, tak payah kita berdakwah. Ustadz hanya berpikir mengurusi ilmunya, menyebarkan ilmu. Nanti si orang kaya bisa mendermakan hartanya, yang punya jabatan mengurusi dakwah dengan jabatannya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Akan tapi di saat dakwah itu hanya untuk ustadz saja, payah ustadz. Ustadznya capek, semua dipikir oleh ustadz. Tak, dakwah tugas semuanya. Dan semuanya diberi oleh Allah potensi, kemampuan untuk bisa berdakwah, siapapun dari kita.
Karena Allah Maha Kasih sangat adil. Tak ada satupun yang tak diberi kesempatan berdakwah. Hanya kadang kita tak sadar bahwa pintu kita adalah itu, pintu. Kalau seorang yang berilmu, pintunya adalah menyebarkan ilmunya, bukan dengan kekayaannya. Dia tak punya harta, tapi dia punya ilmu. Tugasnya apa? Mengajar yang serius. Yang punya harta, tak usah berhayal dia menjadi penceramah. Cukup dia berderma dengan hartanya, dia sampai nanti bisa duduk bersanding dengan baginda Nabi Muhammad. Dan ini yang kami lakukan. Kami memahami makna ini. Maka kami berdakwah mengajak semuanya. Kami ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam berdakwah ada bagian masing-masing. Urusan building, urusan semuanya ada yang ngurusi. Urusan manajemen bagian lain. Saya bagian ngajar saja. Dan itulah yang diajarkan baginda Nabi. Agar semua ikut musyarakah. Agar semua ikut serta. Bahkan kalau seandainya kita diberi pesantren. Dengan misalnya bisa dibangun oleh satu orang dengan biaya mungkin $100.000, $100.000 yang besar sekali, dibangun oleh satu orang. Atau ada tawaran malaikat datang kepada kita misalnya, you akan dikasih pondok pesantren dengan nilai 100.000 dibuat oleh satu orang atau dibuat oleh 1.000 orang. Kami pilih berapa? 1.000 orang. Berarti kawan kita banyak, 1.000 orang. Jadi semakin banyak orang yang bergabung dengan kita, semakin besar kekuatan kita. Dan semakin besar pahalanya. Kalau ada satu orang membangunkan pesantren kita, satu orang, pahalanya untuk dia saja satu. Tapi kalau 1.000 orang, 1.000 yang dapat. Sama, yang menghidupkan majlis ini kalau satu orang, hanya satu orang yang selamat. Tapi kalau semuanya ikut serta, membantu, nyokong, semuanya. Setiap yang ikut menyokong tempat ini, sebesar apapun sokongan dia, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh yang ada di sini akan sampai kepada orang tersebut. Ini harus difahami makna ini. Nah, kemudian berdakwah ini adalah tugas semuanya. Jangan sampai ada di antara kita tak punya tugas berdakwah. Harus ngambil bagian dari dakwah. Jika kita ingin mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini, kalau tak ingin mulia, ya tak usah tidur, tak usah ngurusi umat. Kemudian yang kedua, dakwah itu adalah apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Umat ridho Allah. Kita membawa umat kepada Allah, maka dituntut apa? Yang harus kita hadirkan kepada kita, karena kita membawa umat kepada Allah, maka kita pun harus selalu mengasah hati kita agar senantiasa kenal Allah. Maka dengan zikir tengah malam, sholat, memohon kepada Allah terus, kita harus kenal Allah secara sesungguhnya. Jika seorang juru dakwah dari si kaya, ustadz atau siapapun tadi yang sudah bergabung dalam dakwah, kalau ia tak kenal Allah, maka ia akan salah alamat. Yang semestinya umat dibawa kepada Allah akan dibawa kepada dirinya sendiri. Maka ada orang yang senang disanjung-sanjung, ada senang dialu-alukan, ada orang yang senang dipuja-puji. Maka dia terlepas daripada dakwah. Semestinya membawa umat kepada Allah, tapi membawa umat kepada dirinya sendiri. Kalau sudah senang dialu-alukan, senang disanjung-sanjung, maka akan terjadi permusuhan dengan kawan, muncul kedengkian, kebencian. Dia salah alamat. Maka seorang juru dakwah, semua dari kita juru dakwah, apakah si kaya yang dengan dermanya tadi, atau si kaya dengan hartanya, atau siapapun, maka ia pun harus mengasah kedekatannya kepada Allah. Di tengah malam mengadu kepada Allah. Harus dengan Allah Subhanahu wa taala agar ia kenal Allah. Dan inilah nanti yang akan dapatkan pahala. Semua orang yang dibawa kepada kemuliaan, semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut, pahalanya akan sampai kepada kita. Bukankah tadi disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ili. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka sebanyak apapun kebaikan yang ia lakukan, kita mendapatkan pahalanya. Dengan catatan, kita tulus karena Allah, kita kenal ridho Allah. Ini harus faham makna ini. Kemudian, dan kita harus tahu ini keutamaannya besar tadi. Banyak hadis Nabi SAW. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nabi pernah ya Mu'ad. Dalam riwayat bukan Sayyidina Mu'ad, dalam riwayat lain ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, dalam riwayat ya Mu'ad, ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa fiha khairun laka min humurin na'am. Suatu ketika Sayyidina Ali akan pergi ke Yaman. Dalam riwayat Sayyidina Mu'ad juga pergi ke Yaman. Ini adalah perbedaan. Nabi pernah berkata, wahai Ali,
jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang sebab engkau, maka itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Dalam riwayat lebih bagus daripada onta merah, onta yang paling berharga. Kalau ada kereta saat ini, kereta apa yang paling berharga? Maksud sesuatu yang paling berharga. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang, bika karena engkau. Dan kalimat hadis yang indah, bika, bukan bi'ilmika, tapi bika sebab engkau. Jika ada orang menjadi baik sebab engkau, bagaimana engkau menjadi sebab? Mungkin engkau dengan harta yang kau dermakan, atau dengan ilmu. Maka itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Ini harus kita pahami makna ini. Jadi bika mengajak orang. Nah, mengajak orang kepada Allah itu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah kasih kita. Yang ilmu dengan ilmu. Artinya begini, semampu kita. Seperti kita memindah fisik seseorang. Kalau kita mindah fisik badan seseorang, ya yang punya plane dengan plane, train, kereta, motorcycle, atau dibonceng. Sama, yang penting membawa. Tak boleh kita tak ambil bagian. Dan itu dalam dakwah itu maknawi. Ya kita bawa dengan harta kita. Mungkin saja kita sekolah kita biayai, ayo belajar, ikut pergi ke masjid, ke majlis ini. Masjid di Wak Tanjung, ayo masjid ke sana. Kita beritahu. Sampai tadi dikatakan oleh Habib Zain bin Samit, nukil dari Said Ahmad bin Zain Hasan Alatos dan yang lainnya, mengajak seseorang jangan menunggu dia ngikuti, sampaikan saja. Kalau dia tak mendengar hari ini, dia akan dengar esok hari. Kalau tak mendengar dia, nanti ada dari tulang, dari dalam orang yang bakal dilahirkan ada mendengar ruh. Jadi jangan harus dia yang mendengar, tak. Kita sampaikan saja, nanti ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Dan dakwah itu berarti tugas kita semuanya, dan dakwah umat kepada Allah. Maka jangan sampai ada tertinggal setelah ini. Kalau Anda berderma ke tempat mulia, Anda yakini aku berdakwah. Dan Anda lihat masa depan yang panjang nanti, bahwa semua kebaikan yang terjadi di sini aku mendapatkan pahalanya. Maka yang menghadiri tempat semacam ini, yang hadir majlis baik. Akan tapi berbeda antara yang menghadiri majlis saya dan yang menghadiri majlis plus dia menjadi penyelenggara. Plus tahu ya, plus tambahannya. Kalau Anda hadir saja, Anda mendapatkan pahala istimewa. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara sebab terjadinya majlis, kalau Anda datang dengan pahala satu, Anda datang ke sini datang dengan pahala satu, istimewa di taman surga. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara semua, sebab adanya majelis ini, semua yang hadir di sini pahalanya sampai kepada Anda. Penyelenggara, maka jangan ragu untuk berbuat baik di tempat semacam ini. Orang cerdas. Saya masih ingat dahulu tuh cerita waktu masih sekolah. Prinsip ekonomi adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Pengen kaya katanya. Tak ada selain di majelis ini. Kita keluar membantu, menghadirkan majelis, membuat majelis semacam ini. Sama-sama kita sokong ini majelis. Semua yang hadir di sini pahalanya sampai kita. Allah Maha Kasih. Karena apa tadi? Ikut andil, ikut berjuang. Kemudian nanti dakwah ini tugas siapa? Tugas semuanya sudah jelas. Kemudian nanti ada prinsip-prinsip dakwah. Yang jelas dakwah nanti ada digambarkan. Cara dakwah itu ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, disebutkan dalam firman Allah. Nabi sendiri diajar oleh Allah dalam berdakwah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Hikmah itu bagaimana? Hikmah itu bukan lembut saja, tidak. Bukan lembut-lembut saja, tidak. Hikmah itu kalau seorang tabib dokter saja, dokter apa? Seorang dokter ya, seorang profesor dokter ingin memberikan medisin apa, obat ya, ingin berikan obat, itu harus tepat sesuai dengan ini umur berapa, dosis berapa, itu namanya hikmah. Artinya hikmah berdakwah itu adalah sesuai, tepat, hikmah. Jadi bukan hikmah itu lembut saja, bukan, akan tapi tepat. Berlebihan tak boleh, muntah nanti dia, atau mati dia, tambah lari.
Sehingga kita perlu lihat keadaan si fulan dan si fulan dan si fulan. Sehingga berbicara dengan orang si A, orang satu beda dengan orang yang kedua. Maka seorang juru dakwah itu dituntut dia punya hikmah. Makanya orangnya hakim, bijak. Hakim itu bijak. Ada orang yang harus dengan kelembutan. Ada orang yang harus sedikit tegas. Ada harus dengan keras. Macam-macam model. Tapi secara umum hikmah itu namanya. Hikmah lah. Hikmah itu begini juga maknanya. Orang tak terasa di bawah. Hikmah itu adalah ikuti arus. Jadi tanpa sadar dia sudah kita bawa kepada kemuliaan. Misalnya apa? Kita bergaul, kita bertransaksi jual beli, kita ngobrol, ya akhi gimana, baik, masya Allah. Sudah dekat dengan dia, baik kita dengan dia. Tatonya apa? Besok bisa antar aku kemana? Ke Masjid Wak Tanjung. Ngapain sudahlah, main. Tanpa sadar, datang aja. Pertama datang, antar sampai depan. Besok sampai masuk, tak sadar dia. Tanpa harus kita katakan, ngajilah kau, tak. Tapi cukup. Sama istri pun demikian. Sehingga hikmah itu dahsyat. Hikmah itu adalah kebijakan yang hadir kepada seseorang dari ucapannya, dari perilakunya. Perilaku yang bijak. Orang perilaku bijak itu kadang tak pakai tutur kata, orang ikut dia. Karena bijak perilakunya. Tak pernah menyakiti seseorang. Indah dalam bertutur kata. Maka dalam suami istri pun demikian. Saling mempengaruhi. Makanya hikmah itu ada hikmah yang kita upayakan, ada hikmah yang dari wataknya. Namanya tabiat yang baik. Watak karakter. Ada karakter yang baik ya. Karakter yang baik ada dalam dirinya. Dia lembut bertutur kata, lembut berinteraksi dengan sesama, indah. Tapi ada yang dipaksakan dia, aku harus berusaha. Sampai menjadi kebiasaan. Nah kalau orang sudah biasa baik, lihat suami dengan istri indah. Tiba-tiba istri yang dulu mungkin tak pernah sholat ini, akan tapi karena suaminya pandai dalam mengajaknya. Tidak dengan paksaan, kau sholat tak? Akan. Bahkan mungkin suatu ketika istrinya, dia minta doa seorang suami kepada istriku, doain abang ya, biar abang soleh. Mikir istrinya, saya tak solehah. Mikir dia tahu, lembut sekali, dia pandai. Jadi kelembutan dalam, bukan dengan kau gini. Dan itu indah, namanya hikmah. Hikmah itu tak terasa. Dan Nabi mengutamakan dakwah dengan hikmah dulu. Duduk saja terbawa. Transaksi jual beli, masuk Islam. Transaksi jual beli, tiba-tiba dia baik. Makanya kalau ada suami istri kok tidak saling mempengaruhi, tak punya hikmah dia. Dan hikmah itu indah sekali. Baru nanti setelah hikmah tak berlaku, tak bisa, maka perlu dengan tutur kata. Istriku tercinta, bagaimana? Kalimatnya masih indah juga, menasihati. Bil mau'izatil hasanati. Setelah memang dia adalah tak bisa diajak kepada kebaikan, karena dia mungkin punya pemahaman yang salah, punya pemikiran yang salah, baru nanti ada diskusi, dialog sampai di sini. Setelah itu tidak boleh caci maki dan Allah-Allahan, kata Habib Zain tadi. Sampai di sini kita berdebat, itu pun setelah dua marhalah. Hikmah, marhalah mau'izah hasanah kalimat yang baik. Mau'izah hasanah kalimat yang baik, bukan caci. Kalimat yang baik itu indah, hasanah. Kalau dengan saudara dan sebagainya, mungkin kita membuat surat, mungkin suami dengan istri. Istri ingin ingatkan suami. Setelah dengan hikmah tak bisa. Akan tapi istri pengen mengingatkan sang suami. Bukan bang, sholat bang begini bang. Dengan bahasa kasar tak. Mungkin dia harus ngirim surat assalamualaikum. Apa? My love. Apa ya itu ya? Suamiku tercinta. Suamiku yang saya mulia. Suamiku adalah imamku. Suamiku sanjung setinggi-tingginya. Disanjung suamiku yang sangat baik sungguh dalam hidupku ini. Saya sangat bersyukur dengan suamiku, dengan sanjung, masya Allah, kau adalah orang. Dan sungguh kecintaan kepada abang tak ada tandingannya, lebih gede daripada gunung Himalaya. Oh, gunung Himalaya? Oh, abang rayu begitu. Ujung-ujungnya hanya ngomong abang. Ya, terakhir. Jangan dari awal langsung abang begini ya. Apa kau? Itu. Sama dengan istri pun, apalagi seorang istri. Kata Nabi, istri itu
Seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bawah. Ia bengkok. Anda bengkok. Tapi tak ada Anda nangis semua itu. Jangan macam-macam. Anda bengkok. Bengkok itu maknanya apa? Kalau dibiarkan dia akan terus bengkok. Kalau dikerasi dia akan patah. Maka urusan dengan Anda harus dengan kelembutan. Ini adalah hikmah. Mau'idhahnya pun adalah hasanah. Baik begitu indahnya dakwah. Kalau orang memahami dakwah, dakwah itu bukan mencaci, dakwah itu bukan menghukumi, menjustis orang harus begini, tak. Nah, nanti ada prinsip dakwah yang itu dihadirkan oleh baginda Nabi. Prinsip dakwah. Lah sekarang ada prinsip dakwah. Prinsip dakwah ada 4. Kalau mau berdakwah. Sudah paham semua juru dakwah? Oke? Juru dakwah semuanya. Tak boleh tidak. Kalau semua juru dakwah tak susah, ustaz tak penat, tak capek. Semua mudah karena semuanya ikut andil dakwah-dakwah. Yang punya harta dengan harta, punya tenaganya. Prinsip dakwah yang pertama diisyaratkan tadi saya simpulkan. Yang pertama adalah tak usah tunggu kita pandai, tak usah tunggu kita kaya. Artinya dakwah itu adalah saat ini juga. Sebab ada orang ini berdakwah nunggu nanti sajalah kalau saya sudah alim. Kapan Anda alim? Nanti saya kalau sudah kaya. Kapan kaya? Iya kalau kaya. Tak. Saat ini waktunya. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Sebab dakwah tak harus dengan kekayaan, tak harus dengan ilmu. Akan tapi dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai ada yang berhujjah nanti. Habis ini tak ada berdakwah. Semua berdakwah. Harus berdakwah. Semua dari kita. Tak usah nunggu alim. Tak usah nunggu kaya. Kalau kita bukan kaya, bukan alim, aku punya tenaga kok. Kita sibuk di tempat semacam ini, dapat pahala di hadapan Allah. Sama nanti rombongannya dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Kalau kita serius, jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Artinya hari ini, jangan tunggu esok hari. Makanya kami himbau para santri yang belajar, para pelajar-pelajar hendaknya di saat dia belajar pun sudah mulai berdakwah, mengajak kawan dekatnya. Mungkin pergaulan biasa, biarpun di sekolah-sekolah kerajaan, tak ada sekolah agama di situ, tapi Anda punya agama, Anda punya agama, Anda punya din, punya syariat. Ajar pelan-pelan ajari, tak boleh saya, tak boleh akhi. Sampai dia kebawa kepada Anda. Prinsip yang kedua adalah tadi mendala ala khairin dan sebagainya. Pandanglah, lihatlah manusia dengan mata kasih sayang. Seorang juru dakwah kalau memandang umat dengan mata merendahkan, tak akan membawa umat kepada kebaikan. Memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, itulah mata Rasulullah, mata rahmat, bukan mata merendahkan. Kita sering memandang orang dengan pandangan merendahkan karena kita sudah merasa baik. Oh, habis menghadiri majelis seperti ini, habis khusyuk, habis nangis-nangis, kemudian suatu ketika kita pergi ke sebuah tempat, di situ ada wanita muslim, wanita yang naudzubillah mungkin kepleset dalam zina dan sebagainya, atau dengar berita ada orang berzina, atau dengar orang bermaksiat. Apa yang ada di hati kita? Awas, jangan sekali-kali memandang mereka dengan pandangan merendahkan, akan tapi pandangan kasih sayang. Siapa di antara kita yang di saat mendengar saudara kita yang kaum muslimin dan muslimat melakukan zina, dengar dia berzina lalu kita menangis? Siapa ya? Siapa? Siapa yang mendengar saudara kita berjudi lalu kita menangis? Atau tetangga kita tak sholat, ada orang bertanya, "Buya, saya tak sholat." Siapa yang menangis di antara yang hadir? Kita sering memandang begini, kasihan, astagfirullah, perempuan murah, pinggir jalan, berzina. Anda merendahkan? Bukan. Mungkin orang itu hina, dia terjerumus dalam kehinaan zina. Mungkin hina dan hina. Tapi dia punya Tuhan Allah yang bisa mengangkat dia sewaktu-waktu. Maka jangan memandang siapapun dari bangsa manusia dengan pandangan merendahkan. Kita tak tahu esok hari. Kita sering mandang orang dengan pandangan merendahkan. Dikisahkan Imam Muhammad Al-Baqir,
Imam Muhammad Al-Baqir suatu ketika mendengar berita, ya Imam, itu cucu baginda Nabi. Ya Imam, ada tetangga kampung sebelah telah berzina, ya Imam. Yang semula Imam Muhammad Al-Baqir senyum, karena Imam Muhammad Al-Baqir wajahnya ganteng dan dihiasi dengan senyum. Bayangkan, ada orang sudah tak ganteng tak senyum, kan capek dia. Ini sudah ganteng, mudah senyum, dari basam orangnya senyum. Suatu ketika mendengar berita bahwasanya tetangga kampung sebelah ada yang berzina, hilang senyumnya, berderai air mata, sampai yang bertanya itu ketakutan. Ya Imam, apakah kau kenal dengan orang yang berzina itu sampai kau menangis seperti itu? Beliau menjawab, tidak, aku tak kenal dia. Cuma yang aku ketahui bahwasanya di kampung sebelah semua adalah umat Nabi Muhammad. Artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Menangis. Maka ini perlu kita menghidupkan hati kita. Di saat melihat saudara tak sholat, harus hati kita sedih. Melihat kisah perzinaan seorang muslim harus sedih. Itu umat Nabi Muhammad. Maka memandang orang dengan pandangan kasih sayang ini penting. Kita kalau memandang orang dengan pandangan merendahkan, tak selamat kita. Hati-hati. Memandang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kasihan, dasar. Tak boleh. Tahu dasar? Dasar bodoh, dasar goblok, dasar itu merendahkan. Tak boleh. Dia mungkin hari ini rendah, besok bisa diangkat oleh Allah. Ini mata kita. Matanya juru dakwah harus seperti itu. Ada dikisahkan oleh baginda Nabi tentang dua kisah manusia, abid Bani Israel. Ada orang kerjanya ibadah. Solat, puasa di atas bukit. Ada lagi majin Bani Israel. Ada orang yang berbuat segala kejahatan. Dia melakukan banyak kejahatan di tengah pasar. Dia mencuri iya, copet iya, merampok iya, berjudi iya, mabuk, semua dilakukan dia. Dua model manusia yang berbeda, semuanya terkenal, masyhur di situ, populer di situ. Yang satu populer dengan apanya? Dengan kesolehannya, kebaikannya. Satu populer dengan kejahatannya. Sama-sama populer ini dua model manusia. Suatu ketika Allah menghendaki yang ahli ibadah turun dari atas bukit karena kehabisan bekal. Dia tak ada bekal, habis harus belanja, beli lagi ke pasar, mau dibawa ke atas. Dalam waktu yang bersamaan, yang suka jahat yang ada di bawah ini pengen datang ke atas, ingin bertemu sang ustadz, ingin minta doa. Naiklah dia ke atas. Gunung, bukit zaman dulu tak ada jalan lebar, adanya jalan setapak. Kalau ada orang berpapasan di tengah jalan setapak, harus ada yang mengalah salah satunya. Berpapasanlah ahli ibadah yang soleh dan orang jahat, sang preman tadi, berpapasan dengan jalan setapak. Sang preman itu biarpun dia katanya bejat, jahat dan jahat, di saat melihat berkibarnya jubah sang ustadz, bergetar hatinya. Yang ada kagum dan diam-diam dalam hatinya ada kecintaan kepada ulama. Ia tak mampu untuk berjalan, dia terduduk di jalan setapak. Ia duduk di jalan setapak, ia minggir, menepi di jalan setapak, sambil memandang sang ustadz dengan penuh kekaguman. Sembari ia memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya, silahkan ustadz, silahkan. Tapi sang ustadz tadi yang ahli ibadah, kenal ini si jahat, si preman yang suka bikin masalah di pasar. Oh, mau kemana dia? Dia tahu ini orang tak benar, orang tak baik. Apalagi dia tak mengucapkan assalamualaikum kepada orang tersebut, tidak menyapa, hendak kemana engkau? Apalagi di saat sang preman, sang jahat memberikan jalan, wah dia merasa berhak. Iya dong, aku harus dikasih jalan. Wah, aku kiai, aku ustaz. Melewati begitu saja. Hingga sang jahat tersebut, sang orang preman tersebut memandang sang ustaz dengan pandangan hormat sampai hilang dari matanya, tapi tak hilang dari hatinya. Apa sabda Nabi? Lihat dua model manusia. Sebaik apapun orang yang tadi katanya ahli ibadah, akan tapi suka sering melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, biarpun itu orang rendah secara zahir, maka akan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Dicabutlah hidayahnya. Nol dia, tak punya kebaikan. Begitu sebaliknya, orang yang katanya jahat, gak benar dan sebagainya, tapi kalau masih ada mahabbah dengan ulama,
mahabbah dengan habaib, mahabbah dengan majlis, cinta kepada tempat mulia, maka ketahuilah suatu ketika akan ditolong oleh Allah. Maka jangan suka meremeh. Maka alhamdulillah kita melihat di Singapura itu, biarpun katanya kalau lihat kemajuan negerinya, tapi kita melihat beberapa kaum muslim dan muslimat masih ada mahabbah dengan ulama, mahabbah dengan majlis. Maka dengan mahabbah itulah yang Allah akan menjaganya. Nah, kembali kepada prinsip dakwah, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ustadz kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, tak akan mengindahkan ilmu. Memandang dengan kasih sayang dan cinta, tak ada kesempatan merendahkan, tak ada merendahkan. Baik, prinsip yang ketiga adalah sesuai dengan dakwah yang sampaikan, indah dakwah. Biasanya kami mengadakan di pelatihan dakwah itu bagaimana dakwah itu, ustadz-ustadz agar bangkit dakwah. Prinsip yang ketiga adalah pandanglah orang lain sebagai tempat untuk mencari pahala dari Allah. Jangan dipandang manusia sebagai tempat untuk mencari fulus dolar. Bahaya sekali. Jika ada seorang ustadz memandang satu muslimah untuk mencari dolar, bencana bagi dia. Celakalah ustadz tersebut. Tapi hendaknya kita memandang siapapun yang bersama kita dengan pandangan bahwa ia adalah tempat untuk aku mencari pahala. Dan kalau pandang ini ada di hati kita, cara pandang ini ada di hati kita, ada dua faedah. Yang pertama, dakwah kita tak akan kenal putus asa dan tak akan kenal henti, akan terus dan terus berdakwah. Yang kedua, kalau kita faham prinsip tersebut, maka tak akan ada yang terlewatkan. Saya jelaskan seperti ini. Kalau kita meyakini bahwasanya orang yang ada di kiri kanan kita adalah tempat cari pahala, nggak ada orang dakwah putus asa. Misalnya begini, kalau kita mengajak satu orang kepada kebaikan lalu dia tidak mau ikut, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Dapat, kita sudah mengajak, biarpun dia tak ikut. Oke? Lalu kita mengajak kedua kali, dapat pahala lagi? Dapat pahala lagi. Tadi dikatakan kan, jangan berhenti, sampaikan hari ini ke hari ini, besok dia, besok lusa, besok terus, kan begitu. Disebutkan oleh Habib Zain tadi. Jadi ajaklah orang. Kalau kita sudah mengajak dia, biarpun dia tak ikut kita dapat pahala. Kita ajak kedua kali, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kita ajak 3 kali, dapat pahala. Kita ajak keempat kali, dia marah-marah sama kita, tambah gede lagi pahala, tambah besar lagi pahala. Ayo. Ustadz gak boleh ngomong, sudah gak mau, ya sudah, terserah, yuk. Itu bukan ustadz itu. Bahkan kalau dia semakin tak mau, sampai kapanpun kau akan aku kejar, gitu. Kau mati atau aku mati, gitu dong dakwah. Gak boleh dakwah, ya sudah, gak mau, ya sudah, dasar kepala batu. Gak ada begitu. Oh, gak ada. Kau lari, aku kejar. Pertama kejarlah daku. Tak kejar daku, kau aku kejar, gitu loh. Dakwah tuh gak boleh berhenti. Ya berarti itu. Jadi terus. Nah, ini yang pertama gak akan berhenti, gak akan kita itu putus asa. Kemudian buah yang kedua, tak ada yang terlewatkan. Contoh, orang yang kerja di rumah kita ada pahalanya atau tak ada? Kalau kita ngajak orang yang kerja sama kita, ada. Ada orang berdakwah keluar tapi di rumahnya tak dapat. Mungkin yang mengerjakan yang kerja di rumahnya tak dapat. Pembantu yang ada di rumah kita tak dapat. Padahal dia ceramah ke sana kemari. Tapi kalau orang faham makna ini, tidak ada yang terlewatkan. Kau, siapapun yang bersama aku harus mendengar dakwah. Harus, tak ada yang terlewatkan. Maka akan muncul satu sifat peka dalam dakwah. Peka, tahu peka? Bukan peka. Peka, tahu peka? Ya. Peka ini lawannya peka. Kalau peka tak bisa dengar, ya betul. Kalau peka itu kayak radar, rangsangannya cepat, sadar. Oh, dakwah. Maka prinsip dakwah harus sadar. Jadi sadar dakwah. Karena kita rindu apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah dalam berdakwah kita harus senantiasa membuat evaluasi dan koreksi. Kita koreksi.
Bagaimana? Kenapa kok dakwah saya tidak diterima oleh dia? Kenapa istriku kok tak baik-baik? Kenapa suamiku kok masih terus begitu? Kenapa? Jangan salahkan dia. Salahkan aku. Dalam dakwah tuh koreksi diri dulu. Ini dicontohkan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi suatu ketika begini. Di medan laga dalam sebuah peperangan dahsyat. Setelah usai peperangan, baginda Nabi memilah jenazah mayatnya orang kafir, suruh ngurusi mereka sendiri. Mayatnya sahabat-sahabat beliau diurus. Lalu baginda Nabi terhenti kepada salah satu mayat, satu jenazah. Ingat betul baginda Nabi wajahnya, tapi tak ingat namanya. Pernah kita ingat wajah seseorang, tak ingat nama siapa dia. Kita mau lihat siapa nih, tak tahu. Nabi bolak-balik wajah orang tersebut, Nabi tak ingat siapa nama sahabatku ini, siapa nama sahabatku ini. Nabi tak tahu. Akhirnya Nabi memanggil sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, sini. Labbaik ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ini sahabatku yang bernama siapa? Aku lupa nama dia nih. Sahabat Nabi langsung datang, dibaliklah wajahnya mayat tersebut. Setelah dibalik wajah tersebut, para sahabat Nabi kaget dan beristighfar. Ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu ya Rasulullah. Terus, itu adalah orang yang jahat kepadamu, yang suka melemparimu dengan kotoran dan melemparimu dengan batu kalau kau lewat di situ. Dia adalah orang yang sering menghadiri pengajianmu, menghadiri tempatmu, tapi dia suka menyakitimu ya Rasulullah. Tapi dia niatnya jahat hadir ke tempatmu. Nabi baru sadar betul. Oh iya. Subhanallah. Kehebatan hati Nabi. Yang pertama yang kita ambil faedah dari kisah ini, yang pertama apa? Nabi itu kalau dijahatin sama orang, ingat orangnya, nggak ingat kejahatannya. Allah. Ustadz zaman sekarang ini, ya semoga Ustadz kita baik-baik semuanya. Ini sebuah contoh. Ustadz zaman sekarang kalau hatinya tak baik, ingat. Ustadz zaman sekarang kalau hatinya tak baik, coba datang ke rumah satu jamaah atau diundang, rupanya kurang dihormat, taruh di pinggir sana. Masih ingat waktu doang lagi, oh itu yang 10 tahun yang lalu tak hormat aku. Ini gak dihormati saja sudah ingat. Nabi dijahati gak ingat kejahatannya. Allah sallu ala sayyidina Muhammad. Dijahati, dipukuli tak ingat pukulannya, tapi ingat wajahnya. Ini kebalikannya Ustaz. Aku datang ke rumahnya tak dihormati, aku tak dihargai. Tak mau lagi jatuh. Apaan? Ilmu harus dihormati saya, dihargai saya. Tak ada baginda Nabi dijahati, ingat wajahnya, tak ingat kejahatannya. Alangkah bersihnya hati baginda Nabi. Kemudian faedah yang kami ambil sebagai prinsip tadi apa? Kemudian setelah itu baginda Nabi menitikkan air mata. Setelah Nabi menitikkan air mata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan orang yang telah mati itu? Dia menitik, kenapa engkau menitikkan air mata? Dia sudah mati, mesti syukurlah kita. Nabi mengatakan, aku menangis di diriku sendiri. Kenapa ya Rasulullah? Aku baru sadar dan ingat betul bahwasanya orang itu selalu di tempat sana tuh kalau aku ngajar. Dia di tempat itu dan dia selalu melihat wajahku dan dia mendengar omonganku, dia mendengar ceramahku. Lalu kenapa aku menangis? Itulah yang aku sesali. Kenapa dia mendengar omonganku, melihat perilakuku, kok dia tidak sadar dan tobat? Apa ada yang salah dari kalimatku? Apa ada yang salah dari perilakuku? Koreksi ke sini, bukan ke sana. Artinya ini prinsip dakwah. Jadi begini, kalau ada seorang ustadz mengajak satu jamaah, kok tidak sadar-sadar, jangan salahkan mereka. Salahkan mungkin cara kita yang kurang. Mungkin kita kurang lembut, mungkin kita kurang dekat, mungkin kita kurang menghargai, mungkin. Jadi koreksinya ke sini. Jangan dasar kepala batu, ini dasar orang Singapura, dasar orang Malaysia, dasar orang Batak, dasar orang... Loh, kok pakai dasar-dasar semua caci maki? Nggak ada. Kalau memang ada orang yang dinasihati kok nggak sadar-sadar, jangan salahkan dia. Mungkin seorang istri ngajak suaminya kok tak baik-baik, jangan salahkan suami dulu. Mungkin cara kita, Buya saya ngajak suami saya bangun malam tahajudan nggak bisa-bisa, suami saya dasar. Salah, jangan salahin dia. Salahkan dirimu wahai seorang istri. Mungkin cara banguninnya, kalau bangunin suami jangan bangun-bangun sholat, enggak. Coba gigit kupingnya. Enak-enak. Pijit yang indah. Bangun sholat tahajud. Wah, ini tapi digigit pelan-pelan. Buatkin kopi ditiupkan di hidungnya, Bang. Allah, gitu kan? Ya. Masya Allah, ya ini solehah semuanya itu. Luar biasa. Beruntunglah punya istri solehah gitu. Jadi caranya
Sama kadang-kadang kita itu dengan cara yang tidak baik. Makanya kalau ada orang tak mau ikut kita, jangan salahkan dia, salahkan kita. Mungkin kita kurang santun dalam mengajak, kurang baik dalam mengajak. Itu prinsip dakwah. Baik, kembali kepada kitabnya, prinsip dakwah 4 ya. Kalau prinsip kita pakai indah. Anda tidak usah menunggu esok hari dalam berdakwah. Pandang orang dengan kasih sayang, jangan merendahkan siapapun. Dan pandang orang lain sebagai tempat untuk mencari pahala. Yang keempat adalah koreksi. Suami tak baik, koreksi. Istri tak baik, koreksi. Jangan salahkan dia. Engkau imam, kenapa nyalain istri? Imam dong yang salah. Istri jangan menyandalkan, udah Anda yang melembutkan dia. Naklukkan suami saja kok nggak bisa. Kan gampang. Nanti saya ada kajian spesial bagaimana menaklukkan suami. Saya punya spesial. Suami tak boleh ikut. Nanti ada pengajian khusus bagaimana menaklukkan istri. Istri tunduk, nanti saya punya spesial. Nanti beda. Nggak boleh ketemu sama-sama. Ini rahasia. Naklukkan itu aja kok susah banget ya. Mau tidak? Sudah pandai, tak usah lagi Bu ya. Oke lah. Artinya keindahan itu penting dalam mengajak. Jangan dong. Ada orang ngadu suami saya nggak sholat. Bahkan dalam sholat, misalnya ada suatu ketika ada orang suami saya tak sholat Bu ya. Jangan disuruh sholat, dia tak senang sholat. Terus gimana? Kamu senang apa kebaikan? Saya sering hadir majlis pengajian. Suruh anterin pengajian, nanti ada berkahnya nganterin pengajian. Oke? Anterin pengajian, pulang. Suatu ketika abang jemputnya telat, mending abang enggak usah pulang deh, tunggu aja di bawah sana. Itu loh. Tunggu di bawah. Setelah tunggu di bawah berkali-kali, bang, daripada nunggu di bawah kan capek, naik aja lah bang. Ada malu, enggak apa-apa di pinggir, enggak apa-apa. Masuk juga. Nanti sholat sendiri nanti. Begitu loh, jadi ada keindahan dalam mengajak. Cukup insyaallah sampai di. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya al-khalqu kullu minallah. Wa habbum ilallahi anfa'uhum limi'alihi. Semua kita adalah tanggungan Allah dan makhluk Allah. Maka yang paling dicintai oleh Allah dari kita adalah yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Apakah sesuatu yang paling bermanfaat untuk orang lain? Mengajak orang dalam kebaikan. Anda memberikan makanan, oke. Tapi Anda menyelamatkan akhirat adalah lebih hebat lagi. Maka dakwah adalah satu-satunya amalan, pekerjaan yang harus Anda ambil. Maka berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan seperti ini, bergabung dalam media dakwah. Kelihatannya kecil begini, nanti Anda bisa berbuat macam-macam dari yang kecil begini. Biar dakwah, saya ingin membuat program dakwah begini, program dakwah begini. Kami serukan di mana-mana. Kami mengajak, alhamdulillah kita ada stasiun radio. Banyak stasiun radio, banyak saya. Ada di Aceh, ada di Batam. Dengar 104.7 lihat. Kalau tak dengar tak usah ngaji sama saya dengar radio Al-Bahjahku, radioku. Kalau tak dengar Ustaz, saya tak mau datang ke sini lagi. Dengar radio 104.7. Kalau you tak mau dengar, saya tak mau datang lagi. Harus dong. Kenapa? Di situ ustaz-ustaz dari Singapura juga ada. Itu dengan manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ada radio yang lain lagi. Kita banyak stasiun radio. Kita juga ada pesantren di Batam, ada 3 tempat di pesantren. Ada di Indonesia, ada di banyak kita program radio di Aceh, radio di Pontianak, radio di ini banyak. Bagaimana itu semuanya? Itu tadi prinsip dakwah. Saya ingatkan, Anda punya kewajiban berdakwah. Dakwah. Semua di saat sadar dakwah mudah untuk berjuang. Saya tak pernah ngurusi bangunan building, saya tak ngurusi. Apa yang ngurusi saya tak bisa. Kalau saya urusi tambah roboh nanti ya, saya tak usah urusi. Semuanya jadi saya. Anda punya keahlian apa? Ya saya seorang muhandis, apa handasah itu? Engineer. Saya seorang engineer. Oke, urusi. Bukan saya. Saya pandai berbisnis. Oke, berbisnis, kita cari modal, cari dari orang lain. Jadi kita libatkan semua orang. Bahkan kita ingin mengajak dakwah itu hati dulu yang kita ambil. Sampai suatu ketika kami ada promo besar-besaran berderma ke Al-Bahjah dengan barang-barang bekas. Atau barang bekas apa? Barang sisa tak guna. Tahu? Barang tak guna. Apa saja yang tak guna kirimkan ke pondok. Bukan barang yang kita inginkan, yang kami inginkan hatinya. Kalau sudah ada orang mengirim ke pondok, pasti tak benci pada pondok. Kan? Gitu kan? Kalau sudah mengirimkan, yang dikirimkan macam-macam. Kipas tak guna, jam tak jalan, macam-macam. Oke, kirim ke pondok. Kirim ke pondok. Terus kirim semuanya. Kirim. Hatimu yang datang. Tanpa disadari itu. Tapi kalau sudah benci, ngapain kasih pondok? Kan tidak enak. Jadi, kita ambil hati semuanya. Maka berbeda orang yang datang ke Al-Bahjah.
Sama yang datang ke sini, yang datang hadir ke pengajian saja, sama yang berderma itu beda. Karena yang berderma merasa memiliki, percaya. Kalau sudah berderma, Anda diikat, tidak akan terpisah sampai mati husnul khotimah. Makanya kami upayakan itu. Kami senang kalau datang ke rumahnya Ustadz itu kami ambil motivasi supaya Anda membuat pengikat dengan Rasulullah, bukan sekedar menghadiri majlis, bukan. Dengan Ustadz, bukan sekedar menghadiri majlis, hadir selesai lupa, hadir selesai lupa, tak. Tapi Anda punya. Biarpun mohon maaf, misalnya hanya $2 per minggu, $5 per minggu, $10 per bulan, $10, 10 anggap saja. Tapi rutin dan Anda jadikan. Termasuk kami di Indonesia mewajibkan infak ke Al-Bahjah setiap bulan Rp1.000. Anda tahu 1.000? Oman 1.000? Berapa 1.000 deh? Tidak bisa dihitung di Singapura ya. Jadi $1 potong 1.000, 10, iya kan? $1 potong lagi 10. Itu satu, betul ya? Kami minta 1.000 per bulan. Banyak itu yang bergabung. 1.000 per bulan. Mula-mula ada yang 1.000, setelah itu tak ada 1.000 lagi. 1.000 per bulan. Dan tidak boleh 1.000 per bulan itu membayar 100 untuk 100 bulan. Tak terima. Saya perlunya Anda setiap bulan Anda ingat saya. Setiap bulan 1.000 ingat saya. Dan tidak usah dititipkan. Datang sendiri ke pondok Rp1.000. Dari jauh Rp1.000. Tak mungkin 1.000. Yang penting ingat. Ingat dengan Ustaz. Ingat dengan program. Itu yang menjaga hati Anda. Makanya beda orang yang datang hanya untuk menghadiri pengajian sama yang ikut berderma beda. Karena ikut berderma ikut memiliki. Dia selalu berpikir siap dapat rezeki, terikat hatinya. Itulah dakwah ya. Kita mengajak semuanya bareng-bareng, sama-sama lah. Kan bareng-bareng tak ngerti bareng-bareng itu apa sih? Bareng-bareng itu. Jadi kayaknya orang Singapura wajib belajar bahasa Indonesia biar saya tak pakai bahasa Melayu lagi. Baik, insyaallah. Terima kasih insyaallah. Fadhal kamil atau cukup insyaallah? Cukup insyaallah. Ada lagi kata indah asar. Masyaallah, 2 menit lagi asar, kita siap-siap insyaallah. Insyaallah bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutur alaina innaka asyhadu. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauh dari fitnah, jauh dari kebencian, jauh dari permusuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, kami mohon kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk berjuang ya Allah. Jika kami sempit rezeki, lapangkan rezeki kami. Jika kami sempit ilmu, tambahkan ilmu kami. Jika kami yang lemah tenaga, berikan kekuatan ya Allah untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, siapapun yang telah berkorban di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan saat ini tak bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Kami ingin mereka menjadi ahli surga-Mu semuanya. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Kami takut menghadap-Mu dengan dosa ya Allah, dan sungguh Engkau Maha tahu tentang dosa kami. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang masa lalunya gelap, masa lalunya kelam, pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan lagi, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Buka pintu halal dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah.
Cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak akan melirik kepada hingga kami tidak akan melihat kepada yang haram. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada keluarga kami, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Ya Allah, jangan kau kurangi sedikit pun takut kami berbuat zalim kepada pasangan kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berkahilah tempat ini, berkahi majlis ini, berkahilah berjuang di dalamnya, apakah berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan panjatan doa. Berkailah semua ya Allah. Dan kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah, tanpa ada fitnah di antara kami ya Allah. Cinta karenamu ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni. Kami takut ya Allah jika tidak Kau ampuni, sebab semua dosa akan menjadi sebab penghalang antara kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami ya Allah, kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.